semua. Halo. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah saat ini. Selamat pagi. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat pagi ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami ingin memuji Tuhan. Berkati setiap kami dan adik-adik yang ada di rumah. Biar Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan adik-adik. Semua tahu kan lagu Kuda dari Gunung yang Tinggi? Tahu. Tahu kan? Tahu dong. Kita akan bernyanyi Kuda dari Gunung yang Tinggi. Tangannya dong. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Sekali lagi dong. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangannya, adik-adik. Masih tetap semangat memuji Tuhan, amin. Ayo sekali gerakannya ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Amin. Tepuk tangannya adik-adik. Kita masih mau memuji Tuhan, amin. Amin. Masih tetap kuat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau angkat satu lagi nih lagu pujian Kak. Lagu apa ya? Ayo adik-adik, lagu apa? Ayo. Apa ya? Adik-adik masih bersuka cita, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Oh sukacitaku. Tangannya adik-adik. Oh sukacitaku para papa sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku para papa menemukan juru selamat.
pujiannya udah siap, tapi kita masih tetap semangat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya adik-adik semua. Kakak, saya Om. Masih. Mari kita siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Kembali lagi berkumpul dan tadi kita boleh memuji nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, sikap berdoanya lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, di mana pada saat ini kami tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati dengan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan kakak dan tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kakak akan bercerita tentang 3 tokoh Alkitab yang terdapat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-30. Namun kakak akan membacakan ayat yang pertamanya saja. Daniel pasal 3 ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di antara Dura di wilayah Babel. Nama Tuhan. Di sini kakak bercerita di mana ada sebuah kerajaan dan ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Di mana pada saat itu, pada zaman itu, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang besar, patung yang tinggi, yang sangat tinggi sekali, yang terbuat dari emas, yang tingginya setinggi 60 hasta. Berarti 60 hasta itu sangat besar, dan lebarnya 6 hasta, berarti besar sekali. Kalah patung-patung yang ada di muka bumi ini saat ini yang biasa adik-adik nonton. Nah, pada saat itu, pada zaman itu, Raja Nebukadnezar mengumpulkan setiap para ahli, para penguasa kerajaan untuk berkumpul datang menghadiri pentabisan patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Setelah mereka berkumpul
datang menghadiri acara tersebut, raja mengumumkan kepada setiap suku bangsa yang ada, setiap orang-orang yang ada di tempat itu untuk mengikuti setiap peraturan yang Raja Nebukadnezar buat. Apa peraturan tersebut? Peraturan tersebut adalah setiap segala bangsa, suku bangsa yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, dan kecapi segala macam musik-musiknya yang ada yang keluar dari patung tersebut, mereka harus sujud menyembah patung tersebut. Yang artinya mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Dan Raja Nebukadnezar tersebut mengatakan siapa yang tidak menyembah patung tersebut, yang tidak sujud menyembah patung tersebut, dia akan dicampakkan ke dalam perapian yang sangat menyala, yang sangat besar. Nah, kamu tanya, kita aja yang kena api lilin kecil aja panas ya, apalagi kita dimasukin di dalam perapian yang menyala itu. Pasti angus, pasti habis kita kalau dimasukin di dalam perapian yang menyala. Nah, di situ peraturan yang Raja Nebukadnezar buat. Dan ada seorang kasdim, beberapa orang kasdim yang menuduh orang Yahudi tidak menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat. Yaitu ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat. Yaitu siapa adik-adik? Yang tadi tante sebutkan yang sebelum firman Tuhan tadi apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan tersebut. Mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Mereka menolak untuk menyembah karena mereka tetap mau menyembah Allah yang mereka sembah. Nah, di sini adik-adik kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana ketaatan yang mereka miliki, bagaimana mereka percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka tidak mau memilih Allah lain selain Allah yang mereka sembah. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kita belajar untuk kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita belajar bagaimana mereka menolak untuk menyembah patung yang mereka sembah. Apapun yang ada di dunia ini mereka tidak mau mereka sembah kecuali Allah yang mereka sembah. Puji nama Tuhan. Setelah Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung yang raja buat, apa yang raja lakukan? Akhirnya raja panggil ketiga orang ini untuk datang menghadap raja, yaitu raja menyuruh mereka bertiga untuk masuk ke dalam perapian yang menyala. Aduh, pasti takut, pasti itu. Bagaimana perasaan ketika mereka mau dimasukin ke dalam perapian yang begitu besar. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap percaya bahwa mereka tetap percaya memiliki Allah yang akan menolong mereka. Apapun yang terjadi, walaupun Allah tidak menolong mereka, mereka tetap percaya dan mereka tetap menyembah Allah yang mereka sembah. Dan pada saat itu, ketika mereka bertiga masuk ke dalam perapian yang menyala, Raja Nebukadnezar melihat ketika raja memasukkan mereka ke dalam perapian, raja memasukkan orang ke dalam perapian itu ada berapa orang tadi? 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi apa? Ketika raja memasukkan mereka bertiga ke dalam perapian yang menyala itu, raja melihat ada 4 orang yang ada di dalam perapian itu. Wow, siapa itu? Ayo adik-adik tebak, siapa yang ada di dalam perapian? Ada 4 orang. Raja melihat ada 4 orang. Siapa? Tadi kan Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Sekarang siapa? Wow, Tante Angel percaya selain dari mereka bertiga itu adalah malaikat yang melindungi mereka. Malaikat yang melindungi. Dan Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang Sadrak, Mesak, dan Abednego sembah adalah Allah yang berkuasa, sehingga Allah boleh mengutus malaikat untuk menolong hamba-hambanya yang boleh percaya kepada Tuhan mereka. Puji nama Tuhan. Adik-adik, pada saat itu akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada seluruh orang-orang yang ada di sana, seluruh bangsa yang ada di sana, untuk menyembah Raja, menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan pada akhirnya lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji nama Tuhan. Itulah kisah cerita di mana ketaatan, kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan sehingga Tuhan menolong mereka dari mara bahaya yang mereka hadapi saat ini. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tibanya kita akan berdoa sebelum menutup dan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bagaimana setiap ketaatan yang boleh Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan, biarlah itu boleh menegur kami sehingga kami boleh taat kepada Tuhan, menaati setiap perintah-perintah Tuhan, menaati setiap firman-firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menutup firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kakak akan kasih tugas buat adik-adik yang ada di rumah untuk menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8. Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tugas untuk adik-adik di rumah untuk menghafal. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah, di mana saja mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dadah, sampai jumpa di minggu depan.